Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Monumen Soco merupakan tempat bersejarah yang berlokasi di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di tempat ini terdapat sisa-sisa peninggalan sejarah berupa gerbong Kertapati dan monumen Tetenger bekas sumur neraka. Sumur ini adalah tempat pembuangan 108 korban pembantaian oleh PKI. Sebagai peringatan peristiwa berdarah, pembantaian PKI bagian dari pemberontakan PKI 1948. Monumen ini diresmikan pada tahun 1989 oleh Ketua DPR RI yaitu M. Haris Suhud. Komplek Monumen Soco terdiri dari 3 bangunan utama, yakni Pendopo Lokapitra Dharma, Gerbong Kertapati, dan Monumen Tetenger Soco. Monumen Soco diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh mantan Ketua MPR DPR RI yaitu M. Haris Suhud. Bangunan ini dulunya adalah sumur yang digunakan untuk membuang ratusan korban keganasan PKI yang dipimpin oleh Musso pada tahun 1948. Monumen Soco terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Soco. Di dekat monumen ini dibangun prasasti nama-nama korban yang tidak bersalah. Dari 108 korban yang diperkirakan, hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenali. Di tempat ini juga terdapat bukti berupa gerbong maut atau biasa disebut dengan gerbong Kertapati atau kereta kematian. Gerbong ini ikut serta dimonumenkan karena gerbong ini menjadi saksi bisu para korban yang disiksa dengan sadis sebelum akhirnya dibuang menjadi satu di sumur itu. Menurut sejarah waktu itu, para korban ditangkap dari berbagai desa di Kabupaten Madiun dan Magetan. Kemudian, mereka dibawa ke kawasan pabrik gula PG Rejosari, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan. Para korban ditempatkan di bangunan pabrik setempat dan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit hingga berdesakan. Di sana, mereka ditembak secara sadis hingga tewas. Kemudian para korban dibawa ke Desa Soco, Kecamatan Bendo yang berjarak sekitar 8 km dari pabrik gula di bawah PT Perkebunan Nusantara. Mereka dibawa dengan menggunakan gerbong Kertapati yang biasa digunakan untuk mengangkut tebu dan hasil gula. Setelah sampai di Desa Soco, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Salah satu sumur yang ada di sana adalah milik salah satu keluarga yang bernama Hasan Kimpul dan Dinem. Pada tahun 1948, sumur tersebut sudah lama tidak dipakai karena sudah kering dan runtuh. 3 rumah warga yang dahulu terletak di sebelah sumur dibongkar dan diganti dengan rumah baru yang kini berada di sekitar monumen. Selain bekas sumur dan gerbong maut, di kawasan ini juga dibangun sebuah pendopo yang dinamakan Pendopo Lokapitra Dharma yang diresmikan oleh mantan Bupati Magetan Sudarmono tepat waktu peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1992. Di sana juga terdapat lapangan yang biasa digunakan untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pembantaian oleh orang-orang PKI di daerah setempat terjadi pada 18 September 1948. PKI mulai melakukan penculikan pada sekitar pukul 04.00 dini hari. Pada malam sebelumnya, mereka menggelar tari gambyong. Markas gerakan PKI setempat berada di Desa Bogum, Kecamatan Kawadanan, Dulu Kuranggareng, Kabupaten Magetan. Aparat pemerintah desa, kecamatan, beserta para ulama, tokoh masyarakat, tentara, dan polisi waktu itu turut menjadi korban. Mereka diculik dan dibawa ke PG Rejosari. Setelah dibantai, mayatnya diangkut dengan gerbong menuju Soco dan dibuang ke dalam sumur. Gerbong Kertapati adalah gerbong yang menjadi bukti para korban keganasan PKI di Magetan pada tahun 1948 dari pabrik gula Rejosari ke Kuranggareng menuju ke Desa Soco. Gerbong ini sekarang dimonumenkan di samping monumen Soco yang terletak di Desa Soco
Kecamatan Bendo, 15 km dari arah timur dari pusat Kabupaten Magetan. Sumur ini menjadi lokasi penguburan massal para korban pembantaian yang ditimbun menjadi satu. Di sumur tua tersebut ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Di antaranya 78 yang dapat dikenali, sementara sisanya tidak dapat dikenali. Sumur-sumur tua yang tak terpakai di Desa Soco memang dirancang oleh PKI sebagai tempat pembantaian massal sebelum melakukan pemberontakan. Adapun beberapa nama tokoh yang menjadi korban pembantaian di Desa Soco adalah Bupati Magetan Sudibyo, Jaksa R. Murti, Muhammad Suhud, ayah mantan Ketua DPR MPR Haris Suhud, Kapten Sumarno, dan beberapa pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, pimpinan Pondok Pesantren At-Thohirin Mojopurno, Magetan. PKI membantai tokoh-tokoh tersebut karena mereka adalah tokoh penting yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dapat melawan PKI. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang berideologi Pancasila tentunya juga mengecam kekejaman PKI terhadap sesama warga, khususnya di Magetan. Maka dari itu, peristiwa tersebut menjadi peristiwa bersejarah di Magetan, sehingga untuk mengenang jasa para pahlawan dibuatlah Monumen Soco I dan Monumen Soco II. Itulah tadi sejarah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya di balik semua kejadian ini. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.